Ya, 100 hari kerja selalu mengundang atensi ya, perhatian dari masyarakat luas karena biasanya teori 100 hari kerja itu kan teori quick wins di mana masyarakat diharapkan bisa terbangun trust and confidence-nya terhadap pemerintah atau pemimpin yang baru setelah mengetahui janji-janji kampanye dan juga visi misi yang dijelaskan oleh Pak Prabowo, presiden kita. Nah, tentu kabinet harus menyukseskan juga sehingga secara visual, bukan pencitraan, secara visual itu dalam arti bisa dilihat dan dirasakan langsung cepat 100 hari pertama progresnya ada dan itu yang memberikan kepercayaan. Oh, ternyata benar. Ini nggak pepesan kosong. Ini bukan sesuatu yang hanya janji kalau begitu, tapi sesuatu yang bisa memberikan keyakinan kepada pasar, market, kemudian juga tentu kepada para konstituen yang telah memilih dan masyarakat luas termasuk yang tidak memilih Pak Prabowo. Ini menjadi sebuah tanggung jawab moral dan saya rasa kita juga harus bekerja keras dan waktunya kan pendek. Jangankan 100 hari, 1 tahun aja cepat sekali, apalagi 100 hari. Tapi ada yang bisa dilakukan. Saya juga pernah mengalami itu di Kementerian ATR BPN, 100 hari ternyata cukup banyak yang bisa dilakukan. Walaupun ya tidak semua bisa tuntas, tapi paling tidak ada progres yang real bisa dirasakan. Mana persiapannya, Mas? Untungnya kita biasa juga harus beradaptasi cepat. Jadi menurut saya ini juga menunjukkan karakter kepemimpinan Pak Prabowo yang ingin segala sesuatunya itu pertama dipersiapkan dengan baik, tapi juga kita semua harus responsif, adaptif. Jadi kalau ada dinamika, perkembangan baru, tugas-tugas baru, itu juga harus direspons dengan cepat. Karena ini juga akan menentukan. Sehingga tadi benar soliditas harus dibangun antar sesama kabinet merah putih ini. Saya senang namanya kabinet merah putih. Ini penuh dengan spirit nasionalisme, patriotisme, tapi juga semangat kemajuan ke depan. Sehingga dari berbagai latar belakang profesi, banyak partai politik juga yang bergabung, termasuk juga lintas generasi, ada yang sudah senior, sudah beberapa kali menjadi menteri, ada juga yang masih sangat muda. Saya rasa ini kombinasi yang bukan hanya menarik, tapi diperlukan, karena lintas generasi menurut saya juga penting melihat demografi kita. Bicara demografi Indonesia yang produktif, yang relatif muda, itu juga harus ada sentuhan khusus. Pendekatan yang lebih kontemporer tanpa meninggalkan best practice, wisdom dari para senior yang sudah mendahului di pemerintahan. Jadi mudah-mudahan segera terbentuk sebuah kabinet yang kokoh, yang solid, yang juga kompak, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas dengan baik.